Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri kelas 9 SMP Plus Nurul Hikmah. Hari ini kita akan mulai materi kita. Pelajaran fikih kita akan kita mulai. Pada semester pertama ini kita akan belajar 1, 2, 3, 4. Ada 4 materi yang akan kita bahas dalam pelajaran ini. Dan nanti ditambah dengan beberapa penugasan baik tulis atau lisan berupa hafalan sebagai nilai kalian di semester ganjil ini. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoika ya Allah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi wa tabi'in wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il 'amilin wal mujahidin fi sabilillah wa la hadrati ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina kullihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'ad 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa akhlaqihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa bi barakatihim Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli dhair. Warzuqna wa iyyahum ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin bi haqqi rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang ketentuan Islam dalam penyembelihan hewan. Kemarin ketika kelas 8 kita sudah pernah belajar tentang hewan atau makanan yang halal dan haram dalam agama Islam. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 ada beberapa hewan atau ada beberapa makanan yang haram untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri ila akhirih itu. Allah mengharamkan untuk kamu sekalian hurrimat 'alaikumul maitah, bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir, daging babi. Maitatun, nah ini bangkai ya, sama-sama mati nanti. Hewan itu sama-sama mati, tapi ada yang matinya disebut bangkai, ada yang matinya nanti disebut hewan sembelihan. Meskipun sama-sama dilukai misalnya, tapi kalau tidak sesuai dengan ketentuan syarak, maka dia tetap namanya bangkai. Itu. Kelas 7 atau kelas 8 pernah Ustaz jelaskan apa itu bangkai. Bangkai itu ya hewan yang mati ya. Hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan, atau juga memotong bagian tubuh dari hewan yang masih hidup, itu juga namanya bangkai, sehingga najis. Misalnya kalian motong kupingnya kambing ya, kuping yang terpotong itu bangkai, kamu sentuh kamu najis, sehingga kalau kamu menyentuh itu kamu harus disucikan lagi dengan cara membasuhnya. Penyembelihan ini tidak sama dengan membunuh atau mematikan hewan. Karena kalau menyembelih itu
harus memotong leher. Harus memotong leher. Yang dipotong ada dua, jalur makanan dan minuman, al-mariu namanya, kemudian jalur nafas, al-hulqum. Ada dua urat di sini ini. Dalam kita juga ada dua urat, saluran makanan dan saluran pernafasan. Itu yang harus diputus. Itu baru namanya disembelih, namanya seperti itu. Tapi tidak semua kemudian penyembelihan itu menjadi halal, karena nanti kemudian ada ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi, yang nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. Jadi al-hulqum yang ini harus dipotong. Ini harus dipotong. Dua-duanya ini harus dipotong. Motong satu, bangkai. Atau bisa juga tidak disebut bangkai meskipun tidak disembelih, halal juga dagingnya, tapi dengan syarat. Ya, syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya orang berburu itu kan pakai anjing. Kalau orang dulu berburunya pakai anjing. Jadi anjing itu memang sudah dilatih untuk menangkap yang diburu, biasanya ya kijang atau apa ya, hewan-hewan hutan yang bisa dihalal, kelinci dan sebagainya itu. Karena sudah terlatih anjing itu, kemudian ya syaratnya apa ya? Pertama syaratnya kalau berburu tuh hewannya harus terlatih. Yang kedua ketika melepas mengucapkan bismillah, sehingga ketika dilepas menangkap hewan, mati itu hewan yang ditangkap, kelincinya mati, halal meskipun tidak melalui proses penyembelihan. Atau juga mungkin kalian berburu dengan senapan misalnya, ya syaratnya baca basmalah. Syarat yang kedua, pelurunya harus tajam. Itu menjadi halal meskipun tanpa proses penyembelihan. Itu. Ada nanti setelah video ini akan Ustaz tunjukkan beberapa proses membunuh hewan tanpa proses penyembelihan yang kemudian dikonsumsi oleh orang-orang non muslim. Kalian nanti macam-macam itu, atau kalian sudah pernah lihat sebelumnya, nanti kalau sudah nonton ini silahkan ditonton lagi. Itu ada perbedaan. Nanti juga Ustaz tunjukkan video penyembelihan, juga akan Ustaz tunjukkan macam-macam cara orang menyembelih hewan itu seperti apa, itu ya. Ada juga hewan dalam agama Islam itu yang halal meskipun matinya tanpa proses disembelih. Ada yang tahu apa kira-kira hewan yang boleh dimakan meskipun tanpa proses penyembelihan? Apa? Ya benar, ikan dan belalang. Ikan dan belalang itu dua hewan yang oleh Allah diperbolehkan untuk memakannya meskipun tanpa melalui proses penyembelihan. Bangkai, tapi kata Rasulullah ada dua bangkai yang halal dimakan, yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan. Dan ada dua darah yang juga halal dimakan kata Rasulullah, yaitu limpa dan hati. Itu limpa dan hati. Itu hewan. Itu penyembelihan, Jadi syarat menyembelih itu harus memotong harus memotong leher. Yang dipotong apa? Saluran makan minum dan saluran pernafasan. Tidak terpotong salah satu saja, maka kemudian menjadi bangkai dia. Kalau sudah menjadi bangkai, haram nanti hukumnya. Itu pengertian penyembelihan seperti itu.
Oke, soal pertama untuk materi kita, tuliskan surat Al-An'am ayat 3 lengkap ayat dan terjemahannya. Soal yang kedua, tuliskan hadis yang menyatakan teks hadisnya dan terjemahannya. Tuliskan teks hadis dan terjemahannya yang menyatakan bahwa belalang ikan itu tanpa proses penyembelihan. Itu kuis untuk sesi pertama ini. Sebelum materi dilanjut, mari kita nikmati terlebih dahulu video yang menunjukkan beberapa proses pembunuhan hewan yang hendak dikonsumsi oleh mereka-mereka yang tidak beragama Islam. Selamat menikmati. Toppers, bisa jadi ada di antara kamu yang mual mendengar sajian yang satu ini. Sanjier ini merupakan sajian makanan yang berasal dari Provinsi Guangdong, Tiongkok, berupa bayi tikus yang baru lahir dan cara mengkonsumsinya adalah dimakan hidup-hidup. Sanjier ini pada umumnya dinikmati dengan cara dicelup pada saus tertentu. Jadi, nama sanjier ini dapat diartikan dengan 3 decitan. Yang dimaksud dengan 3 decitan adalah 3 bunyi decitan yang berasal dari si bayi tikus ini. Pertama, saat bayi tikus diambil, kedua saat dicelupkan pada saus, dan yang ketiga saat digigit. Proses orang membunuh hewan untuk dikonsumsi. Selain hewannya juga dalam agama Islam ya haram, proses penyembelihannya pun kemudian juga haram. Jadi dosanya itu berlipat-lipat itu. Yang dimakan haram, cara prosesnya pun juga sesuatu yang diharamkan. Oke. Sekarang ketentuan penyembelihan hewan. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh mereka yang hendak melakukan penyembelihan hewan. Yang pertama, syarat hewannya dulu. Syarat hewan yang pertama itu, syarat hewan yang akan disembelih, syarat yang pertama adalah hewannya harus dalam keadaan hidup. Hidup. Jadi kalau sudah mati Ustaz, tidak bisa. Hidup itu apa? Yang membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk mati itu apa? Nafas, ya bernafas. Selama masih bernafas, meskipun sudah nazak, kalau bahasanya manusia sudah mau dicabut tapi masih ada nafas, maka boleh. Kemudian disembelih maka boleh. Misal ada ayam tertabrak kendaraan atau tertabrak kendaraan. Wah, kalau ngap-ngapan itu ayam, segera saja disembelih. Maka itu kemudian menjadi halal, kemudian menjadi halal. Tapi kalau sudah mati ya percuma, meskipun kalian paksakan untuk disembelih macam bismillah 10 kali mun la mati ya tetap bangkai. Kan baru mati Ustaz. Ya meskipun baru mati tetap namanya bangkai. Mungkin secara kesehatan tidak terlalu banyak efeknya, tapi secara agama tentu akan banyak efek negatif yang akan menimbulkan kepada kita. Ya efek negatif itu sudah harus berupa penyakit. Mungkin kita kemudian menjadi orang yang keras hatinya. Di antara yang menyebabkan orang keras hati tidak mau menerima nasihat Tuhan karena terlalu banyak makanan haram yang dikonsumsi. Itu syarat pertama. Hewannya harus hidup. Syarat yang kedua, hewannya harus halal. Halal secara zat maupun halal secara cara memperolehnya. Karena barang tuh ada 2. Ada yang halal zatnya tapi salah, haram cara memperolehnya, maka haram dia. Sampai halal ngicok, berkurban tapi uangnya hasil korupsi.
bagi kita yang berkurban haram, tapi bagi orang kita panitia misalnya karena tidak tahu itu barang halal atau barang haram, ya tetap halal. Tetap halal bagi panitia. Bagi yang berkurban haram. Jangan makan itu. Haram. Kemudian yang kedua, barang itu ada yang haram zatnya, halal cara memperolehnya, tetap haram. Apa? Misalnya babi, kalian beli meskipun disembelih babi itu, ya tetap halal, tetap haram karena zatnya sudah haram. Tapi kalau babi tidak ada ceritanya disembelih. Babi itu biasanya ya wakilah ya diambilkan besi panas kemudian ditusukkan melalui anusnya sehingga darah itu tidak ada yang keluar, dan itu katanya lebih enak. Ini Ustadz ada cerita ini. Kalau Ustadz ke tempat Ustadz kuliah dulu di Jogja itu, kalau ada warung B1, B2 itu jangan masuk ke sana. Kalau B1 itu berarti anjing. Sate B1 itu anjing berarti. Kalau sate B2 berarti babi. Nah, ini ada teman Ustadz, teman kos, jalan-jalan ke daerah kampus yang kampus Katolik. Nama kampusnya Sanata Dharma. Di daerah itu banyak orang jualan. Temannya Ustadz tidak tahu, habis jalan-jalan dia pengen makan di daerah tersebut karena di daerahnya ramai, masuk. Kok untungnya temannya Ustadz ini mau nanya, B1 itu apa? Penasaran kan, B1 apa, B2 apa? Pak, sate B1 itu apa? Satu B2 itu apa? Jelaskan. B1 itu apa Mas? Sate anjing atau nasi goreng anjing kan? Nasi goreng B1, nasi goreng B2, sate B1, sate B2, tongseng B1, tongseng B2 itu lengkap, menunya lengkap. Ya ada juga ayam dan sebagainya, ada di situ. Tapi yang besar tuh B1, B2 itu. Kalau B2 ya babi Mas. Oh, temannya Ustadz langsung, wah, gak jadi pesan, akhirnya segera keluar. Meskipun nanti pesannya ayam, tapi kalau beli di situ ya tetap haram nanti. Karena wajannya, minyaknya pasti satu. Itu syarat hewannya ya. Syarat alatnya, yang pertama harus tajam, tidak tumpul. Kalau tajam itu pasti tidak tumpul. Untuk apa? Untuk mempercepat proses penyembelihan sehingga segera mati, agar hewan itu tidak merasakan kesakitan. Itulah Islam. Sampai hewan pun diperhatikan bagaimana caranya dia tidak merasa kesakitan, sehingga disyaratkan untuk menyembelih hewan itu pisaunya harus tajam. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah menetapkan agar selalu berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Apabila kamu hendak menyembelih, sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah mempertajam pisaunya dan memberikan kesenangan terhadap hewan yang disembelih. Itu. Termasuk juga dalam hukum kisos, orang bunuh itu kan harus dibunuh ya. Itu harus tajam itu. Sekali tebas, cet, kepala dengan badan sudah harus putus. Agar apa? Tuli mareh gitu ya, tuli mareh. Itulah Islam. Manusia diperhatikan agar tidak sakit, hewan pun juga diperhatikan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Itu yang pertama. Syarat alat sembelihannya harus tajam, tidak boleh tumpul, tidak boleh runcing. Karena kalau runcing khawatir mengenai bagian-bagian lainnya, sehingga harus hati-hati. Terbuat dari besi, baja, bambu, bata atau kaca. Besi, baja, batu, kaca, bambu. Nah, kalau bambu ini Ustadz pernah praktek dulu waktu kecil. Nangkap burung,
sembelih pakai kulitnya bambu itu. Tajam itu. Kalau nggak percaya kamu ambil kulit bambu kemudian iriskan ke tangan kamu. Muntak lokal yang sakit, gitu ya. Kemudian bukan gigi, bukan tulang dan bukan kuku, tidak boleh karena itu nggak tajam, tumpul juga sehingga tidak boleh dijadikan alat sembelihan. Kuis yang kedua atau pertanyaan yang ketiga untuk kuis untuk materi yang pertama ini. Tuliskan teks hadis lagi secara lengkap beserta terjemahannya tentang menyembelih hewan harus dengan pisau yang tajam. Itu. Semua jawaban kalian ditulis saja dulu, simpan saja dulu, tidak perlu dikirim ke Ustadz. Nanti setelah 1, 2, 3 pertemuan Ustadz akan minta semuanya untuk dikumpulkan ke Ustadz. Itu ya. Mungkin itu saja dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Kita ketemu lagi di pertemuan yang pekan depan. Semoga menjadi ilmu kalian paham dan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Oh ya, terakhir, mumpung masih ada kesempatan buat kalian untuk berinfak dalam Idul Adha yang dilaksanakan oleh SMP Plus Hikmah. Ayo berinfak, syukur-syukur kalau satu kelas mau iuran, atau kelas A 9A dengan 9B, 9C dengan 9D, 9E, 9F. Atau kalau itu terlalu berat, kelas putra iuran sendiri, A, C, E. Kelas B, kelas putri iuran sendiri, B, D, F iuran. Hitung berapa jumlah orangnya. Kemudian misalnya mau nyumbang kambing 2 juta harga kambing itu, atau kalian lebih aman 2.500.000 gitu, dibagi jumlah orang yang ada di situ, nanti iuran. Kan kambing untuk 1 orang Ustadz, ya jangan kurban, nanti sedekah biasa. Tapi insya Allah kalian sudah dapat keberkahan dari berkurban, karena nyembelihnya kebetulan untuk Idul Kurban. Ya, usahakan coba didiskusikan dengan teman-teman kalian, dengan wali kelas kalian, dirembuk, kelas putra sendiri, kelas putri sendiri. Kalau ini kalian bisa lakukan, Ustaz akan promosikan ke kelas-kelas setelah kalian. Tahun depan mungkin kelas 9 yang sekarang, kelas 8 sekarang akan meniru. Tahun depannya terus niru terus. Kalian sebagai orang yang pertama yang membuka, yang mengawali kegiatan ini sampai sekolah ini, sampai kiamat, kalau itu telah dilaksanakan, kalian tinggal duduk-duduk pakai-kepayan menunggu datangnya pahala setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Ayo, Ustaz ini baru sekarang nih ngajak kelas 9. Sebelum-sebelumnya karena Ustaz tidak pernah ngajak kelas 9, tidak pernah wabarakatuh.